Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Ahmad Ridwan dari kelas Penjas 2E NPM 19219118. Di sini saya akan memaparkan materi tentang telaah kurikulum pendidikan jasmani. Tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Langsung ke latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan pendidikan yang baik agar dapat memaksimalkan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Maka diperlukan sistem pendidikan yang mampu memaksimalkan potensi individunya. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan standar isi? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan standar proses? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan standar penilaian pengembangan kurikulum? Standar kompetensi lulus. Standar kompetensi lulus atau SKL pada dasarnya adalah hasil analisa kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Fungsi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Secara spesifik, fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan setengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia. Yang C. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan. B. Standar isi. Pengetahuan standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi. Yang kedua, tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional atau SNP. C. Standar proses. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria. Komponen-komponen dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan proses belajar. Contoh standar kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah: yang pertama, mendeskripsikan ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menetapkan akidah Islam yang kehidupan sehari-hari. Yang C, melaksanakan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, menetapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang E, mendeskripsikan perkembangan tarik Islam dan hikmahnya untuk kepentingan sehari-hari. Yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya pencapaian KD. Setiap pendidik kewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif. Komponen RPP adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidik, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. B. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang C. Kompetensi dasar adalah
sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang D. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi. Yang E. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Yang F. Materi belajar. Yang G. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang H. Metode pembelajaran. Yang I. Kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya D. Standar penilaian pengembangan kurikulum. Standar penilaian dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dan dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam pembelajaran melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Ada beberapa hal yang penting untuk dikuasai terkait dengan standar pendidikan, yaitu definisi terkait standar penilaian. Yang kedua, lingkup penilaian. Yang ketiga, tujuan penilaian. Yang keempat, prinsip penilaian. Yang kelima, bentuk penilaian. Yang keenam, mekanisme penilaian. Yang ketujuh, prosedur penilaian. Yang ke-8, instrumen penilaian. Jadi kesimpulannya adalah standar kompetensi lulusan mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKKMP, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Standar kompetensi lulus atau SKL satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidik. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP menuntut adanya perubahan peraturan-peraturan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar isi, standar proses, dan standar penilaian peraturan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Saran: sebagai warga negara yang baik demi menunjukkan pendidikan bangsa, tentunya kita harus mendukung keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengubah sistem kurikulum yang sudah ada sebelumnya menjadi kurikulum yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.